Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, selamat datang kembali di studio terakhir. Oke, awal film dibuka dengan dua orang anak kakak beradik yang adiknya adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental atau bisa kita bilang autisme ya. Nah, sang ibu yang tidak terima dengan keadaan anaknya mencoba mengobati anaknya di suatu rumah pengobatan untuk anak berkebutuhan khusus. Namun hal ini ditentang oleh sang suami yang seorang tentara Amerika Serikat. Sang suami berpendapat anaknya harus dilatih bukan diobati, sedangkan sang ibu beranggapan penyakit anaknya ini adalah bencana bagi dirinya. Merasa tidak sanggup dengan keluarganya, sang ibu pun memutuskan untuk menyerah dan pergi meninggalkan anak-anaknya. Tidak mau melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang lemah, sang ayah pun melatih keras anaknya untuk menjadi kuat agar dapat menutupi keterbelakangannya. Seperti dari mengajari anaknya silat di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Nah, di sini kita bakal melihat sang ayah membaca koran Jakarta dan sang anak yang autis berbicara sedikit bahasa Indonesia. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan anak tersebut menjadi seorang pemuda bernama Christian Wolf, seorang akuntan yang bekerja di kantor akuntan swasta. Walaupun mengidap keterbelakangan mental, Christian dewasa digambarkan sebagai orang yang baik hati. Hal ini bisa dilihat di awal film ketika ia membantu sepasang suami istri yang kesulitan karena masalah keuangan mereka. Cerita pun berlanjut ke dalam keseharian Christian Wolf. Dalam kesehariannya, Christian hidup seorang diri di rumahnya. Di kediamannya, Christian melakukan hal yang sama setiap harinya tanpa ada perbedaan. Yap, semuanya sama persis seperti menunjukkan tanda keterbelakangan mentalnya, mulai dari cara memarkirkan mobil bahkan sampai cara makannya. Begitulah kehidupan normalnya sehari-hari. Namun di balik kehidupan normalnya, Christian memiliki kehidupan lain yang berbeda. Ternyata kantor akuntan tempat ia bekerja adalah sebagai kedok belaka untuk menutupi dirinya yang sebenarnya. Ia adalah seorang akuntan yang bekerja untuk orang-orang berbahaya di seluruh dunia, mulai bandar narkoba, pemasok senjata, bahkan sampai teroris, untuk mengatur keuangan mereka. Kemampuannya menjadi akuntan orang-orang tersebut didapatkannya ketika ia masuk penjara. Nah, kembali ke masa lalu, sebelum menjadi akuntan, Christian menjadi seorang tentara mengikuti sang ayah. Suatu ketika saat mendengar ibunya meninggal, Christian dan ayahnya datang untuk melihat pemakaman ibunya. Namun terjadi cekcok antara sang ayah dan suami baru ibunya. Merasa adanya bahaya, Christian pun lepas kendali dengan menghajar orang-orang di sekitarnya. Pada saat itulah nasib sial menimpanya, di mana sang ayah terkena tembakan dari seorang sheriff atau polisi dan meninggal dunia tepat di hadapannya. Karena hal itu, Christian ditahan di suatu penjara dan bertemu dengan seorang bernama Francis, yang merupakan seorang akuntan kelompok suatu mafia yang bernama Gambino. Selama di penjara, hubungan mereka mulai seperti ayah dan anak. Disinilah Francis mulai mengajarkan Christian bagaimana cara menjadi akuntan yang handal. Oke, kembali ke alur cerita. Dalam pekerjaannya, Christian dibantu oleh seorang gadis yang merupakan teman yang ia temui di rumah sakit anak berkebutuhan khusus yang bernama Justin. Justin ini bertugas sebagai hacker yang membantu dan membackup Christian dari belakang, seperti mengganti identitas atau merubah rekening bank Christian agar tidak terlacak. Nah, suatu hari Christian ingin mencari pekerjaan normal yang tidak berhubungan dengan dunia gelapnya, dan ia pun dipekerjakan oleh suatu perusahaan bernama Living Robotic, di mana perusahaan ini menemukan uang yang hilang dalam perhitungan mereka dan menyuruh Christian untuk melacak uang tersebut. Nah, di sini Christian ditemani oleh seorang perempuan bernama Dana, salah satu akuntan di perusahaan tersebut yang menemukan adanya dana yang hilang. Nah, untuk informasi, di awal pertemuan ini mereka ini tidak dekat. Oke, dalam mencari uang yang hilang itu, kemampuan Christian Wolf pun ditunjukkan. Ia dapat mengingat dan menghitung uang keluar dan masuk di keuangan perusahaan selama 15 tahun hanya dengan satu malam. Nah, saat melakukan analisis dan mendapatkan kesimpulan awal, disinilah hubungan Dana dan Christian mulai menunjukkan kedekatan. Tak berselang lama setelah melapor ke perusahaan yang mengenai hasil temuannya, Ed, salah satu CEO di Living Robotic, didatangi oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Salah satunya adalah Brex, dan memaksanya untuk menyuntikkan insulin ke tubuhnya agar terlihat seperti kecelakaan atau bunuh diri. Dan ternyata keesokan harinya apa yang dikerjakan oleh Christian dihentikan oleh Lamar, pemilik dari Living Robotic, dengan alasan kematian temannya alias si Ed. Nah, di sini mulai terlihat ada yang menutup-nutupi agar uang tersebut tidak diselidiki. Dan benar saja, ada sekelompok orang yang memang ingin menutupi jejak uang tersebut dengan cara membunuh orang-orang yang mengetahuinya. Tentu saja termasuk Christian. Di sebuah pertanian tempat tinggal orang yang pernah dibantunya di awal film,
Christian yang sedang melatih menembak diikuti oleh orang yang tak dikenal dengan masuk untuk membunuhnya. Menggunakan kenalannya sebagai pancingan, mereka merencanakan membunuh Christian di tempat itu. Namun Christian melawan dengan cara yang brutal. Di sini skill silat Christian sedikit dipertontonkan dan cukup keren menurut aku ya. Sambil menginterogasi orang-orang yang ingin membunuhnya, ternyata Dana, si angkutan perusahaan Living Robotic, juga akan menjadi target pembunuhan selain dirinya. Merasa punya ikatan kepada Dana, Christian pun berusaha untuk menolong Dana. Dibantu oleh teman hackernya untuk menemukan alamat Dana, ia pun langsung mendatanginya. Dan benar saja, ada orang yang mencurigakan berada di dekat kamar si Dana. Perkelahian pun terjadi. Nah, di sini kita bakal melihat pertempuran yang epik dan tidak berlebihan. Dan Dana pun dapat diselamatkan. Demi menyelamatkan Dana, Christian pun membawanya ke tempat rahasianya, sebuah trailer penyimpanan tempat ia menyimpan seluruh barangnya, baik itu uang bahkan perlengkapan senjatanya. Dana yang polos dan tidak tahu menahu dengan apa yang terjadi tentu saja memberontak, tetapi berhasil ditenangkan oleh Christian. Oke, cerita berlanjut ke sebuah hotel di mana Dana dan Christian bermalam untuk bersembunyi. Nah, di sini drama pun terjadi, di mana mereka berbincang mengenai hal-hal dalam hidup mereka. Namun di perbincangan itu, Christian menemukan jawaban terhadap kasus Living Robotic yang ditanganinya, yang ternyata berkaitan dengan saham yang dibeli oleh Rita, salah satu pemimpin dari Living Robotic. Tak pakai lama, ia langsung mendatangi kediaman Rita, namun terlambat. Ada laki-laki yang mendatangi Rita terlebih dahulu sebelum Christian mendatangi rumahnya, dan ia menemukan Rita sudah terbunuh. Christian terdiam sambil melihat foto Rita dengan Lamar, dan mendapatkan kesimpulan bahwa yang melakukan ini semua adalah Lamar, pemilik Living Robotic itu guna keuntungannya sendiri. Oke, kembali lagi ke cerita antara Christian dan Dana. Christian yang melihat Dana tertidur di hotel memutuskan meninggalkan Dana dengan alasan Dana bisa mendapatkan apa yang lebih dari dirinya. Dan cerita akhir pun dimulai. Ternyata benar, rumah Lamar sudah dijaga oleh tentara bayaran yang dipimpin oleh pemuda yang membunuh Ed dan Rita. Christian pun tanpa gentar menyerbu rumah itu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menyelamatkan Dana agar tidak ada yang membunuhnya. Dan aksi pun kembali terjadi, di mana Christian yang seorang diri melawan sekelompok orang yang menjaga rumah tersebut. Di sini kita bakal melihat aksi tembak-tembakan yang epik, di mana Christian dapat dengan cermat membantai satu persatu musuhnya. Berakhir dengan luka di kakinya, Christian pun hampir ditembak oleh seorang pembunuh bayaran, namun diselamatkan oleh pemimpin kelompok tersebut. Nah, di sini plot twist pun terungkap, di mana ketua kelompok tersebut adalah saudara dari Christian. Perdebatan pun terjadi karena saudaranya merasa dicampakkan oleh Christian, dan dilanjutkan oleh perkelahian, tapi ya tidak sampai bunuh-bunuhan. Hanya perkelahian antar saudara yang berakhir dengan saling mengerti satu sama lain. Namun dengan bodohnya Lamar muncul di hadapan mereka sambil bertanya apa yang terjadi. Christian yang saat itu geram tanpa pikir panjang langsung menembak Lamar tepat di kepalanya. Setelah itu Christian pun pergi meninggalkan saudaranya dengan alasan Christian akan menghubunginya suatu saat nanti. Akhir cerita pun ditutup dengan scene di mana Christian menghilang dari kehidupan Dana dan film pun berakhir.